Puji Tuhan, selamat malam saya ucapkan bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat malam hari ini. Selama kita bertemu kembali dalam ibadah kita, meskipun hanya melalui media sosial, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan terbatas bekerja di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan kehidupan kita untuk memuji menyembah Tuhan saat malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini kami umat-umat-Mu kembali boleh beribadah bersama, meskipun hanya melalui media sosial, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan, kuraman Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkati kami para pelayan-pelayan-Mu yang ada malam hari ini, berkati juga umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan ibadah kami saat malam hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kau pimpin ibadah kami saat malam hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan saat malam hari ini. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan-Mu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan
Bersorak buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat malam hari ini kita mau mengangkat suara kita untuk memuji Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan lewat suara kita, lewat tepukan kita saat malam hari ini. Karena hanya Dia Tuhan yang layak kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Tapi ibu saudara, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan selain kita mau mengagungkan Tuhan. Haleluya. Ajar buat Tuhan. Sa
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam tenang di hati-Mu. Ajarku berdiam tenang di hati-Mu. Ajarku berdiam tenang di hati-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah segala kehidupan kita mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saat malam hari ini kita akan siapkan kehidupan kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama senantiasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadi pedoman bagi kehidupan kita semua. Kemanakah
Kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, kami ada lagi untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Walaupun seluruh jemaat mungkin ada di rumah mereka masing-masing, kiranya melalui pelayanan firman-Mu pada malam hari ini, berkat Tuhan akan tersalur. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami semua, baik sidang jemaat yang mendengar, siapapun yang sempat mengikuti acara malam hari ini. Kami sangat percaya Tuhan pasti memberkati. Sebab itu kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Seberapa banyak yang bisa mengikuti ibadah malam hari ini walaupun hanya melalui siaran atau hanya melalui live, dan mungkin ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan lewat ibadah, lewat firman Allah disampaikan akan menjadi bagian bagi kita semua. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Kita khusus umat Kristiani ada juga beberapa hari yang lalu kita memperingati tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan apakah makna daripada kenaikan Tuhan? Ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Saya bacakan ayat firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan yang pertama yang saya bisa sampaikan di sini, bagaimana sebenarnya kerinduan daripada murid-murid yang bersama-sama dengan dia atau yang berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat dia akan naik ke surga. Dan mereka menyatakan apa yang mereka inginkan pada saat itu, yaitu dalam ayat yang ke-6 mereka menyampaikan kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jadi kerinduan
dari murid-murid dan seberapa banyak yang berkumpul pada saat Yesus naik ke surga. Yang mereka inginkan yaitu adanya pemulihan, adanya pembaharuan, adanya hal yang lebih baik. Karena pada saat itu mereka mengalami hal yaitu mereka dijajah oleh kerajaan Roma. Jadi bisa dibayangkan mereka punya kerinduan untuk Yesus memulihkan bangsa mereka. Nah, saya bisa mengatakan pada malam hari ini kita pun sepertinya ada dalam keadaan terjepit, kita dalam keadaan yang seperti tertawan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di seluruh muka bumi, bahkan di tengah bangsa kita. Saya percaya kita baik sebagai umat Tuhan, baik sebagai penduduk masyarakat yang ada di negara kita, keadaan sekarang sepertinya begitu sulit, seperti pun kita ditawan oleh situasi, oleh kondisi, khususnya dengan adanya virus corona yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita seperti tertawan, tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti di dalam kehidupan kita memiliki keinginan supaya dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan. Nah, ini pun yang ada, yang dikemukakan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus. Saya percaya ini pun yang kita sementara kembali, baik sebagai umat Tuhan, siapapun pasti menginginkan supaya terjadi kembali pemulihan bagi bangsa kita, supaya kembali kita boleh bebas, baik untuk bekerja, beribadah. Tetapi saya percaya ini pasti akan terjadi, sebagaimanapun yang diinginkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, supaya mereka dipulihkan karena mereka terjajah pada saat itu. Nah, inilah mungkin hal yang pertama. Yang kedua, mereka pun merasa sedih, merasa susah karena mereka harus berpisah dengan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka dikatakan di pembacaan kita bahwa mereka sampai menengadah melihat peristiwa itu yang pasti dalam pikiran dan hati mereka. Wah, sangat susah, sangat susah. Karena mereka telah bersama-sama dengan Yesus dan mereka telah melihat hal-hal yang Yesus kerjakan. Mereka telah bersama-sama dengan Yesus mengalami mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan selama dia berada di dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perpisahan adalah satu hal yang pasti mungkin kita pernah alami. Tentu ada perasaan yang sangat susah, sedih, dan sebagainya. Tapi ada ayat dalam Injil Yohanes pasal 14. Yesus berkata, jangan beri hatimu terharu, percayalah kepada Tuhan. Karena Yesus naik ke surga, dia akan juga melakukan sesuatu, yaitu dia tidak akan meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kita pun hari-hari ini
rasanya terpisah karena kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Kita seakan-akan juga jauh dengan keluarga-keluarga kita jauh dengan suasana yang kita biasa kerjakan, kita bisa beribadah bersama-sama. Tapi hari-hari ini dengan adanya virus corona yang begitu merajalela, sehingga membuat kita harus tinggal di rumah, terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, mungkin dengan orang tua, dengan keluarga-keluarga yang kita tidak bisa berjumpa. Tetapi ini adalah membuat sikap apa yang kita harus lakukan, cara apa yang kita lakukan. Pertama yang saya katakan tadi, supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi pembaharuan kembali, supaya terjadi lagi hal yang baik, kita kembali kepada apa yang kita alami pada waktu-waktu beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu. Dan juga pasti yang kita harus kerjakan supaya kembali kita boleh berjumpa, beribadah bersama-sama, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu Dia memberikan janji. Dia berkata di dalam pembacaan kita tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi hal yang pertama, supaya kita akan melihat pemulihan, kita akan kembali berjumpa, berkumpul bersama-sama. Kita harus, yang pertama, kita harus percaya terhadap janji Tuhan. Apa yang kita alami hari-hari ini memang menuntut kesabaran, ketaatan kita, baik terhadap firman Allah yang Tuhan janjikan, yang tidak serta-merta langsung terjadi seperti membalik telapak tangan. Dan yang berikut juga, kita harus taat, patuh terhadap pemerintah yang mengeluarkan untuk kita berada di rumah dan hal-hal yang lain dengan ketentuan-ketentuan dari protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, janji itu yaitu apa? Katakan, maka Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Roh Kudus pasti sebagai umat Tuhan sangat percaya bahwa Roh Kudus itu adalah juga pribadi Tuhan. Karena Yesus pada saat kita baca, Dia naik ke surga, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dan ayat ini berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan beroleh kuasa, kamu akan beroleh kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita akan mendapatkan pertolongan oleh Roh Kudus untuk menghadapi situasi dan kondisi. Roh Kudus akan menyertai kita. Karena saya katakan tadi, Roh Kudus adalah pribadi Allah, Roh Allah yang ada bersama-sama dengan kita sebagai umat Tuhan yang percaya, yang akan memberikan kita pengharapan. Jadi hal yang pertama yang saya bisa katakan tadi, bahwa kita merindukan pemulihan, kita merindukan pembaharuan, kita juga merindukan hal-hal yang baik, tapi perlu kita menunggunya, kita perlu
sabar, kita perlu taat, kita perlu tekun menantikan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu Dia sudah anugerahkan kepada kita, khususnya kita sebagai orang percaya, yaitu kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kita kemampuan, akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita penghiburan apabila kita tetap bersama dengan Tuhan. Secara fisik murid-murid terpisah dengan Yesus secara fisik, tetapi dalam pasal-pasal yang lain dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa mereka tetap meyakinkan kepada Yesus, sehingga Alkitab mencatat bahwa Yesus menganugerahkan mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah adalah Allah sendiri yang akan memberikan kekuatan dan akan memberikan kemampuan. Roh Kudus juga akan memulihkan. Ada ayat di dalam Injil Yohanes, di situ dikatakan dalam Kisah pasal 3 ayat 21 juga, di sana dicatatkan bahwa saya ingin membacakannya. Injil Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi pasti akan ada pemulihan, pasti akan terjadi lagi hal-hal yang baik, pembaharuan. Kita sendiri yang bisa menentukan juga hal itu, yaitu mari kiranya kita menjadi umat Tuhan yang tetap taat, yang patuh, yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, yang mengasihi Dia dan yang terus beribadah kepada Tuhan. Maka akan terjadi pemulihan yang Tuhan kerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Dan yang terakhir, Dia pasti akan datang pada kali yang kedua, dan Dia akan menyambut kita semua. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita akan beroleh keselamatan. Dan ada tempat yang paling mulia, yang paling luar biasa, tidak lain adalah kerajaan surga. Saya kira pada malam hari ini saya hanya menyampaikan firman Allah yang singkat, yang kesimpulannya hal yang pertama yang saya sudah katakan. Mungkin saja kita terpisah hari-hari ini, mungkin saja kita mengalami hal-hal yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita tetap yakin janji Tuhan bahwa satu saat oleh kuasa Roh Kudus dan doa-doa kita kepada Tuhan, bangsa kita dipulihkan, kita kembali boleh beraktivitas lagi, kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan dalam hal yang demikian, syukur ada firman Allah, ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, dan juga menolong kita dalam segala hal yang kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya dapat memberkati semua yang boleh mengikutinya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan satu dalam doa, dan di dalam doa kita akan memperoleh lagi kekuatan baru. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini ya Tuhan, kami sangat percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Baik
jemaat-jemaat umat Tuhan yang mungkin ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga beserta oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus adalah pribadi sendiri. Walaupun kami tidak melihatnya secara fisik, tapi kami pun yakin kami merasakan kehadiran-Mu oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu, kami kuat mengalami hal-hal khususnya yang terjadi pada hari-hari yang terakhir ini. Dan ya Tuhan, lindungi kami, memelihara kami. Tuhan juga pasti memberkati di tengah kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Tapi kami sangat percaya Engkau berjanji menyertai kami sampai pada akhir zaman. Kami tetap mendoakan ya Bapa pada malam hari ini, bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah mengalami pandemi virus corona yang sementara merajalela, sehingga Tuhan banyak juga yang terinfeksi, mereka tidak berdaya. Dan Tuhan, kami sangat-sangat percaya bahwa kuasa-Mu masih terus akan bekerja. Beri hikmat bagi pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat, provinsi, daerah sampai kecamatan di desa-desa. Beri mereka kemampuan untuk mengatasi ini ya Tuhan. Kami sangat percaya melalui janji-Mu, melalui doa-doa kami, pasti virus corona ini akan berlalu lagi dan kembali kami dipulihkan, baik itu Tuhan kesehatan kami, baik ekonomi, dan semuanya boleh beraktivitas sebagaimana biasa, dan kami kembali boleh beribadah memuji-muji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sangat-sangat percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah naik ke surga, tapi Tuhan mengirimkan janji-Mu yaitu Roh Kudus, biar kami buka hati, kami merindukannya, kami menikmatinya ya Tuhan. Bahkan satu saat Engkau akan kembali membawa kami lagi bersama-sama dengan Tuhan dan berada di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua yang boleh mengikuti acara ibadah pada malam hari ini, walaupun ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan juga menyertai kami, sehingga kami besok lagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bisa memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan oleh persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami semua sampai Yesus datang membawa kepada kemuliaan kekal selama